Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak saleh dan saleha. Alhamdulillah hari ini masih bertemu dengan Ibu Nadia ya kak. Nah sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelum kita belajar, Ibu Nadia ingatkan ya, jangan lupa untuk setiap pagi sholat duha, melafalkan Asmaul Husna dan murojaah. Baiklah kak, jadi pembelajaran hari ini kita masih belajar kalimat perintah. Kenapa Ibu Nadia kita masih belajar kalimat perintah? Karena ada beberapa yang masih belum paham dengan kalimat perintah. Nah, Ibu Nadia sudah jelaskan ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah juga kak sebaiknya diucapkan dengan sopan dan santun. Nah, Ibu Nadia ingatkan kembali ya, ciri-ciri kalimat perintah. Biasanya kalimat perintah itu menggunakan kata lan atau lah. Contohnya seperti kata makanlah. Di situ ada kata lah ya kak. Lalu pergilah. Masih ada kata lah. Kerjakan. Ada katakan. Belikan. Nah ada katakan juga. Biasanya kata ini ada di kata pertama ya, jangan lupa. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu biasanya di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, itulah tadi mengenai kalimat perintah. Sekarang kita akan belajar mengukur berat benda di sekitar kita dengan timbangan sederhana. Timbangan sederhana contohnya bisa menggunakan hanger atau gantungan baju ya kak. Nah, untuk video pembelajarannya mari kita simak. Baiklah, di sini Ibu Nadia mempunyai benda, buku, dan botol. Mana ya yang lebih berat di antara dua benda ini? Ya, di sini Ibu Nadia akan mengukur dengan satuan tidak baku dengan timbangan sederhana tadi ya kak. Nah, kalian dapat menyiapkan gantungan baju, plastik, dan kelereng. Jadi Ibu Nadia akan mengukur berat benda menggunakan kelereng. Semua bendanya ya kak. Nah yang pertama Ibu Nadia memasukkan dulu satu buku ke dalam plastik. Kemudian Ibu Nadia masukkan kelereng ke dalam plastik. Nah, perlu berapa kelereng ya supaya beratnya sama dengan satu buku? Wah, ternyata supaya beratnya sama, kita perlu 10 kelereng. Jadi, berat buku sama dengan 10 kelereng. Nah, benda yang kedua tadi kita akan mengukur beratnya botol minum. Oke, kita masukkan botol minumnya. Lalu kita masih menggunakan kelereng ya. Perlu berapa kelereng supaya beratnya sama dengan botol minum? Ya, ternyata berat botol sama dengan 20 kelereng. Jadi supaya beratnya sama dengan botol kita perlu 20 kelereng. Nah sekarang Ibu Nadia ingatkan kembali ya, jangan lupa jika timbangannya naik ke atas berarti itu lebih ringan, tetapi jika timbangannya turun ke bawah itu lebih berat. Nah tadi kita sudah mengukur berat buku dan berat botol. Tadi berat buku hanya perlu 10 kelereng, sedangkan botol kita memerlukan 20 kelereng ya kak supaya beratnya sama. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, ternyata berat buku lebih ringan dari berat botol.
botol. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, sudah paham. Kalian bisakah mengukur berat benda menggunakan benda di sekitar kalian? Tetapi untuk mengukurnya bisa menggunakan satu benda ya Kak ya. Contohnya seperti Ibu Nadia tadi, mengukur botol dan buku menggunakan satu benda, hanya menggunakan kelereng. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian dapat membuka buku tematik halaman 70. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ya Kak, dengan perintah isilah titik-titik sesuai gambar berikut. Jadi diperhatikan ya, di situ ada timbangan. Nah, jadi setiap timbangan itu diukur beratnya menggunakan kelereng. Jadi perlu berapa kelereng supaya berat bendanya sama. Nah, untuk yang pertama, di situ ada benda gunting dengan berjumlah 5 kelereng. Lalu yang kedua ada tempat pensil. Jadi sama dengan 6 kelereng. Lalu buku sama dengan 8 kelereng. Dan ada bola sama dengan 12 kelereng. Nah, mari kita coba mengerjakan soalnya ya Kak. Soal yang 2A. Berat tempat pensil adalah titik-titik kelereng. Berarti kita lihat dulu di timbangan itu yang ada tempat pensilnya. Perlu berapa kelereng supaya beratnya sama dengan tempat pensil? Ya, benar sekali. Jadi kita perlu 6 kelereng. Kalian dapat menuliskan angka 6. Nah, selanjutnya untuk yang 2B, berat buku adalah titik-titik kelereng. Jadi berat buku itu sama dengan 8 kelereng. Tadi sudah kita hitung ya Kak. Selanjutnya untuk yang C, benda yang lebih berat dari buku adalah, berarti kita lihat dulu Kak, jumlah buku itu berapa kelereng? Ya, 8 kelereng. Berarti kita cari yang jumlah kelerengnya lebih dari 8. Berarti bola, karena bola itu jumlahnya 12 kelereng, lebih banyak ya Kak daripada buku. Nah, selanjutnya untuk yang D, benda yang lebih ringan dari tempat pensil adalah titik-titik. Kita lihat dulu tempat pensilnya berapa kelereng? Ya, 6. Berarti kalau lebih ringan lebih sedikit ya Kak. Karena tadi tempat pensil hanya 6 kelereng, jadi yang lebih sedikit daripada 6 kelereng itu benda apa? Ya, gunting. Jadi kalian bisa menuliskan gunting. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat mengerjakan sendiri ya Kak di buku. Karena itu adalah tugas untuk kalian, tetapi karena itu hanya tugas di rumah saja, kalian tidak perlu mengirimkan kepada Ibu Nadia. Hanya dikerjakan saja ya Kak sebagai latihan. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan ya anak soleh dan soleha. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.